Pedagang kayak gini, model kayak gini kamu mau? Kamu percaya diri sekali ya, kata dia gitu. Asal tahu aja, anak saya itu bakal dinikahin. Kamu tuh harusnya nyadar diri, kamu itu siapa, dan saya itu siapa, kata dia gitu sambil melotot ngomong ke saya tuh. Datang tuh si nenek itu bener-bener seram seram banget Mae. Bawa gumpalan ini dan masukin ke tempat laci uang kamu. Orang itu datang nggak satu-satu Mae, langsung bruk ke saya tuh. Mas, saya pesan ini. Omsetnya pada saat itu ya bersih-bersihnya itu 1,5 Mae. Kurang lebih saya tuh dapat 72 juta pada saat itu. Saya dapat DP rumah, beli Avanza waktu itu. Apa rata-rata pakai seperti itu? Iya. Di pasar? Kebanyakan. Mayoritas ya? Mayoritasnya. Di balik ramainya kios ayam di pasar tua, tersirat satu rahasia yang menggoda jiwa. Tentang adanya perjanjian seorang pedagang yang menjalin sekutu dengan makhluk terkutuk. Usaha maju dengan pembeli yang tak pernah ragu telah memberinya kekayaan walau ada yang dikorbankan. Praktik ritual hitam pesugihan ini pernah dijalani oleh Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya rezekinya melimpah. Sobat, hari ini sudah hadir di depan kita narasumber baru nih. Namanya Mas Agung. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah baik. Mas Agung ingin curhat di Malam Mencekam katanya. Tentang pengalamannya di tahun 2018. Jadi waktu itu Mas Agung sebagai penjual ayam potong. Ayam potong ya? Penjual ayam potong. Dan pengen usahanya maju melesat. Di situ ada dendam ya? Ada. Jadi ingin bener-bener membuktikan kepada orang mampu begitu ya? Bahwa saya itu mampu. Akhirnya melakukan pesugihan begitu? Pesugihan. Oke Mas Agung, sekarang apa aktivitasnya Mas Agung? Sekarang kerja di toko furnitur. Udah nggak ini lagi? Udah nggak jualan lagi. Semenjak gara-gara ambisi saya sendiri, saya malah menghancurkan diri saya sendiri. Pada akhirnya usaha saya hancur dan saya ikut kerja ke orang. Jadi nggak kembali ke ayam potong lagi nih ya? Enggak. Padahal peluangnya bagus itu ya? Padahal bagus ya. Mudah-mudahan di tempat yang baru lebih enak ya, lebih nyaman. Lebih nyaman. Baik sobat, saatnya kita akan nonton bersama kisah dari Mas Agung. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Iya, Mas Agung. Jadi gimana ya? Pada tahun 2018 saya punya kisah yang pengalaman yang benar-benar saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Pada tahun 2018 itu saya baru lulus sekolah nih, baru lulus sekolah SMA. Kan belum dapat kerjaan nih Mae. Saya setiap hari-harinya di rumah, kadang ya bantuin orang tua, bantuin kakak saya. Nah pada akhirnya itu saya diajak lah sama kakak saya. Ayo kamu daripada di rumah, mending bantuin saya berjualan di pasar yang Harjamuk di situ Kali Tanjung. Berjualan ayam potong pada saat itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Emangnya sama kakak boleh? Oh, boleh. Ya udah nanti kamu jam 12:30 malam itu jangan kemana-mana ya, jangan tidur ya gitu. Bantuin teteh buat motongin ayam ini buat jualan gitu, ayam boiler. Pas 12:30 ya saya ikutin kayak ngebersihin gitu loh, bulu-bulunya apa pada motongin gitu. Itu sampai selesai jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya berangkat, bareng kakak saya itu naik motor menuju ke pasar. Itu
kisaran bawa ayam itu 10 ekor lah kurang lebih. Terus posisi posisi tempatnya itu di depan, hampir depan pintu masuk, beberapa meter itu kiosnya di situ. Saya berjualan barang kakak saya yang nimbangin, saya yang motongin gitu kan. Kalau ayam kan itu kan dipotong tuh enggak satu gelondong gitu kan, ya kadang ada sih yang dijual satu gelondong, cuman kalau saya itu lebih milihnya itu yang dipotong-potongin. Kayak misalkan ceker, kepala itu kan beda dijualnya, kayak usus gitu kan beda. Setiap jam 8 pagi saya pulang sama kakak saya. Ya memang sih setiap hari nggak langsung habis si ayam itu. Masih sisa kadang 2 ekor, 3 ekor gitu kan. Cuma ya udahlah, lumayan aja disyukuri. Terus kalau setiap harinya kakak saya pengertian gitu, ngasih sehari saya itu kadang 70.000, kadang 50.000, kurang menentu. Setelah berjalan itu selama 2 bulan, saya mulai ada pikiran nih, wah kayaknya ini enak nih kalau buka sendiri gitu kan. Ilmu udah saya dapat, cara berinteraksi dengan pembeli juga udah lumayan dapat nih, udah mulai bagus nih. Kira-kira kalau misalkan jualan sendiri enak nih gitu. Terus berjalan selama 9 bulan, 1 tahun lah. Saya kan nabung nih setiap dikasih sama kakak saya gitu kan 70.000 nih misalkan ya. Nah saya tabung nih 30, kadang ya 50, jadi saya tabung 20. Ya saya press semua pengeluaran saya gitu kan untuk berjualan sendiri. Terus udah punya modal, saya ngomong lah kakak saya, teh ini Agung ada duit ki, pengen buka lapak dewek, oli beli. Terus kata kakak saya, ya boleh, kalau kamunya udah siap, udah berniatan, silakan buka sendiri. Kalau jadi seorang pedagang pengusaha itu jangan takut, harus optimis terus, katanya dia gitu. Ya udah, kira-kira bukanya itu di mana ya enaknya, teh? Di blok belakang aja, di pintu masuk yang satunya tuh yang di belakang gitu. Oke, buka situ, cari lapak ke situ. Kebetulan ada nih lapaknya kecil sih. Saya nyewa lapak di situ. Pada tahun itu 1 bulannya itu kurang lebih 3 jutaan lah. Pada tahun 2018 dulu. Saya punya tabungan kisaran 7 juta. Terus sistemnya itu kan kalau kakak saya itu misalkan ngambil ayam nih, belanja nih, itu boleh kurang, misalkan uangnya kurang nih berapa puluh atau berapa ratus, itu boleh, nggak apa-apa karena udah langgan gitu kan. Makanya kakak saya juga udah, kalau misalkan pengen belanja kita bareng aja gitu. Sok aku mau belanjanya berapa, ya namanya pemula ya jadi ya belanja cuman 4, kadang 3 ekor gitu kan, cuman yang 1,5 kiloan gitu tuh. Nah saya bersihin, saya potong-potong sendiri. Kan saya di rumah tuh ada motor 1 ya motor udah lama sih, motor tua gitu, motor butut lah. Nah saya coba pakai lagi buat jualan. Saya bikin gerobak atau bikin kayak tas semacam orang belanja di motor tuh. Nah saya pakai itu. Terus saya bawa ke pasar. Sama jam 3 pagi saya di situ stay. Dari jam 3 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 8 pagi biasanya. Oh sebentar ya? Kalau sayanya masih kayak kiangnya kadang sampai jam 9. Cuman kan kalau pasar udah jam 10 gitu tuh udah sepi. Kalau bedanya hari Minggu, kalau hari Minggu jam 10 masih rame. Cuman kalau saya melihat situasi udah sepi nih, ya udah saya tutup pulang gitu. Terus juga dulu sih saya selalu dihina gitu sama pedagang-pedagang lain. Jualan kayak mainan gitu. Jualan apa masa segitu? Udah mendingan kamu tidur aja di rumah. Ngapain jualan kayak gitu? Emang sedikit ya? Sedikit namanya juga pemula. Cuman saya juga belum terlalu yakin sih buat buka usaha sendiri tuh. Ya masih ada rasa ragu. Cuman udahlah nggak apa-apa lah, optimis lah. Ini buat masa depan saya gitu. Maksudnya dalam hal baik ya saya harus berjuang gitu kan. Ya mereka pada ngomongin cuman saya cuek gitu. Nah salah satu ada nih yang deket kios saya ini ada yang jualan sayur. Namanya Diki. Orang Beber. Si Diki aja ini yang gak pernah ngeremehin saya, gak pernah ngehina saya, itu si Diki malah mensupport. Udah Gong, gak usah dengerin orang-orang. Kamu niatan berjualan,
semangat terus, hatinya harus kuat, kata dia gitu. Kata saya iya, saya nggak pernah dengerin omongan orang sih. Orang mau ngomong gimana pun ya saya nggak peduli, kata saya gitu. Toh namanya juga orang berusaha ya pasti ada kayak halangan atau nggak semulus yang kita ekspektasikan gitu kan, nggak mungkin. Selama berjalan 4 bulan itu udah lumayan mange. Yang tadinya belanja 3 ekor jadi 5 ekor saya. Pendapatan pada saat itu kurang lebih bersih-bersihnya itu 200 sama ya. Itu bersih udah termasuk buat modal apa segala macam itu 200. Ya saya tabungin kan kadang 150, 100 ribu gitu tergantung penghasilan yang saya dapat ini. Pernah mange pada suatu saat saya pulang dari pasar nih jam 8 pagi. Saya dari Jawa nih ngeliat adik saya itu sama temennya. Kok kayak kenal ya, kayak nggak asing kok dari jauh gitu kan. Nah saya samperin, udah nyamperin, wah ternyata bener anaknya kepala desa itu tuh. Sebut saja namanya Rina, dia kuliah di kampus situ. Saya coba ngobrol nih, nggak tahu kenapa saya tuh tiba-tiba kayak pengen gabung gitu tuh Mai. Pengen ngobrol lah sama orang ini nih gitu tuh. Kayak penasaran gitu kan. Pada habis dari mana ini? Ini habis jogging aja. Oh jogging di mana? Ya biasa di situ di Golop kan kalau misalkan setiap hari Minggu kan rame. Waduh jogging nggak ngajak-ngajak kata saya gitu ya. Lah emang kakaknya mau ikut? Kata si sebut saja Rina itu. Dia nanya ke saya, emangnya kakak mau ikut? Kata dia. Ya boleh tuh kalau misalkan diajak ya saya ikut gitu. Ya udah kapan atur jadwalnya? Ya udah gimana kalau minggu depan? Kalau misalkan hari-hari biasa kan di sana sepi. Kalau hari Minggu kan ramai. Oke, emang siap nih hanya siap. Nggak apa-apa ya nggak jualan, nggak apa-apa kayak gitu. Sesekali lah libur lah gitu. Terus 1 minggu ke depan jam 5 pagi itu saya udah siap-siap nih udah mandi siap gitu kan pakai sepatu apa segala macam. Nah si dia itu datang Rina itu ke rumah. Ayo jadi nggak nih kita jogging nih? Agung siap enggak? Jangan cuman ngomongnya doang nih. Enggak lah, ayolah gitu. Mana mungkin saya ngomongnya doang, nggak mungkin. Ayo kita jogging, kata saya gitu. Bawa ini aja, bawa air putih di botol tuh supaya lebih hemat. Soalnya kalau di sana kan air itu lumayan mahal karena tempat ramai gitu kan pasti kan diketok, kata dia gitu. Oh iya tak, kata saya. Soalnya saya belum pernah ke sana sih. Ya udah aja bawa minum aja dari rumah. Nah saya bawa nih Mang minum dari rumah ke sana. Terus saya sering ngobrol sama si Rina. Rin, kamu itu anak satu-satunya ya di keluarga kamu? Ya, kata dia gitu. Terus saya bercanda kan, emang nggak ada niatan kamu pengen punya adik? Gak tahu, mungkin udah takdirnya punya anak satu ya satu, kata dia gitu. Ya saya bercanda lah, ngobrol bercanda, nyantai sama dia gitu kan. Terus karena saya sering ngobrol gitu kan, saya punya nomor teleponnya. Rin, Rina kalau pulang kuliah itu jam berapa? Nggak tentu sih kadang jam 11, kadang jam 2:30 gitu. Emang kenapa Gimana kalau misalkan Rina pulang saya jemput? Kata saya gitu. Wah nantinya ngerepotin enggak nih? Kata dia gitu. Rina itu anaknya cantik, terus yang bikin saya suka itu sopan, bisa menghargai orang gitu tuh. Biarpun dia ya termasuk kalangan atas, saya yang di bawah, tapi dia bisa menghargai. Saya sukanya di situ. Mulai tumbuh perasaan di situ. Ya udah nanti kalau misalkan Rina mau pulang, telepon ya. Oke kata dia. Tapi nggak apa-apa nih beneran. Beneran nggak apa-apa Rin gitu. Nah terus besoknya saya pulang jualan jam 8 kan. Itu saya nggak tidur biasanya kan saya jam 8 jam 8:30 itu kan tidur karena ngantuk sih. Kan bangun dari mulai 1:30 udah mulai kerja sampai jam 3 sampai jam 8 kan ngantuk. Nah itu saya nggak tidur nungguin. Barangkali dia telepon gitu kan. Ternyata pas itu telepon dia. Lo Rin kenapa? Jadi nggak katanya mau jemput nih. Oh jadi tuh. Emang udah pulangnya? Udah aja. Ya udah nanti saya ke situ OTW ya. Ya nanti saya tunggu di depannya ada warung nih. Saya tunggu di sini aja kata dia gitu. Oke. Terus saya jemput. Rin, kamu lagi capek nggak kira-kira? Atau lagi sibuk nggak kira-kira? Enggak emang kenapa Gimana kalau kita main dulu yuk? Kata saya gitu. Sampai kan itu waktu itu jam 2:30 makanya saya jemput. Ya sampai maghrib lah kita pulang gitu. Emang kamu ngajaknya mainnya kemana? Ya kemana aja.
bebas, terserah Rina mau ke pantai Kejawanan tah. Dulu kan pantai nggak sebagus itu Mang. Dulu masih ya kayak gitulah, acak-acakan. Nggak mau, ngapain ke pantai itu, jorok, orang pantai kotor aja mau dimainin, kata dia gitu. Ya terus emangnya maunya di mana? Gimana kalau ke mall aja, ke Grage, kata dia gitu. Kita nonton aja yuk. Ini seriusan Rina mau nonton sama saya? Ya serius lah aja, kenapa saya bohong? Ya bilang gitu. Oh ya udah tuh, kan saya senang nih Mae. Berbunga-bunga, berbahagia sekali lah pokoknya saya. Terus saya ke Grage kan, nonton bioskop sama dia nih. Nonton, habis nonton ya main-main game gitu kayak dia apa pukul-pukul gitu tuh ya main game lah pokoknya sama dia tuh Di time zone itu ya. time zone ya gitu. Itu sampai nggak berasa sampai 6:30 saya tuh. Terus si Rina bilang, aduh ini udah 6:30 nih aduh ya udah kelamaan ya. Papanya nyariin enggak sih, saya udah bilang saya mau kerja kelompok di rumah teman. Wah kamu udah bawain orang tua, orang kamunya main kok bilangnya kerja kelompok kan gitu. Ya nggak apa-apa, nyari aman aja kata dia gitu. Yaudah jadi gimana nih, mau pulang ta? Boleh kita pulang aja yuk kata dia gitu. Saya juga udah capek. Mau makan dulu nggak? Nggak kata dia. Atau dibawa ke rumah aja? Nggak usah, di rumah aja mama saya masak kata gitu. Ya udah kan saya anterin nih ke rumahnya. Pas nyampe rumah ya si bapaknya itu nyapa ke saya. Ya awalnya sih enak Mange. Waduh dari mana ini? Jam segini baru pulang. Oh iya Pak maaf Pak, ini tadi saya kebetulan ketemu Rina di jalan mau naik angkot. Terus saya ajak lah pulang bareng. Oh kayak gitu tak Mas Agung? Iya. Yaudah makasih Mas Ucapnya, makasih banyak ya. Soalnya saya sengaja sih nggak ngasih motor ke Rina. Soalnya saya takut. Soalnya banyak kejadian nih yang enggak gitu kan. Jadi mending diantar jemput aja. Semenjak saat itu saya sering main ke rumahnya nih karena pikir saya kan keluarganya itu welcome gitu tuh, maksudnya enak gitu ke saya tuh. Ih ini keluarganya kayaknya enak ya. Rinanya aja sopan, bisa menghargai orang, apalagi bapaknya kan mungkin lebih sopan lagi gitu. Terus saya main sekali ke situ kan sore. Soalnya kalau siang saya kan tidur. Sore saya main situ. Jam 3:30 kadang jam 4 main situ. Ya bebawaan lah kayak martabak lah apa gitu kan buat di sana. Wih, Mas Agung ya, bawa-bawa buat siapa? Kata bapaknya. Oh ini buat bapak Pak, sama Rina. Ya mudah-mudahan dia suka gitu kan. Saya cuma bisa bawa ini nih Pak. Waduh repot-repot nih Mas Agung. Udah kalau mau main sih main aja nggak apa-apa. Ya saya nggak enak dong, misalkan main nggak bawa apa-apa kan ya saya malu gitu. Kayak sama siapa aja, orang sendiri aja kamu kok malu, kayak gitu. Terus manggil si Rina, Rin, ini ada Agung di depan. Oh iya Pak, sebentar aja. Kita ngobrol di depan. Ya ngobrol biasa gitu kan. Semakin hari semakin saya bareng dia tuh ya udah mulai muncul banget nih Mang ya perasaan tuh. Udah seneng lah gitu ke dia. Ya begitupun juga dia yang ngerasa nyaman gitu bilang ke saya. Saya kok nyaman ya sama Mas Agung katanya gitu. Oh emang iya? Iya. Oh sama saya juga nyaman ke kamu nih kata saya gitu. Ya udah tuh. Ya udah gimana ini maksudnya? Ya kita jalin aja kata dia. Emang kamu gak malu? Saya cuma pedagang loh, pedagang kecil lagi. Pedagang ayam potong kecil-kecilan, emang kamu gak malu? Kenapa harus malu, itu kan halal katanya. Ya udah bagus. Sip lah kata saya gitu. Berapa kali main ke rumah saya masih ingat ya, ke 5 kali Mang. Saya ditegur sama bapaknya. Pas saya lagi ngobrol di teras depan, bapaknya itu keluar kan. Terus dikedudukan bareng. Saya perhatiin kok sering main ke sini ya Mas Agung katanya. Oh iya Pak. Emang ada tujuan apa nih? Kok saya kayak ada rasa ngeganjal ya di hati saya katanya dia gitu. Lalu saya coba ngomongkan ke orang tuanya. Saya berani diri aja. Ini Pak sebenarnya itu saya sering main ke sini itu saya suka nih sama anak Bapak. Suka sama anak saya, iya. Begitupun juga anak Bapak. Coba aja tanyain. Emang iya kamu Rina suka sama Agung? Iya. Beneran kamu mau pedagang kayak gini, model kayak gini kamu mau? Emang kamu mau sama orang kayak gini? Saya mulai pas dia ngomong kayak gitu udah
loh kok bahasanya kayak gini gitu kan. Udah ngomong agak tinggi nadanya gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, kok omongnya kayak gini ya? Kata saya. Ya kan halal pak, kata si Rina. Lagian juga pedagang juga kan semakin berusaha semakin optimis, siapa tahu nanti bisa jadi pedagang yang besar, kata dia gitu. Kamu yakin? Kamu nanti kurang makan, kurang segala-galanya kamu mau? Gak apa-apa emang kamu kayak gitu? Gak apa-apa pak, yang penting kita ini berdua tuh gak kekurangan, selagi bareng gitu kan kita akan selalu saling support gitu. Kata saya juga ya insya Allah pak, kalau untuk makan atau beliin yang Rina mau insya Allah saya siap, saya bakal perjuangkan gitu kan. Zaman sekarang udah gak ada perjuangkan gue ya. Zaman sekarang itu yang dilihat itu realita, bukan cuma omongan aja. Kamu tuh harusnya nyadar diri aja, kamu itu siapa aja. Dan saya itu siapa aja, kata dia gitu sambil melotot ngomong ke saya tuh. Kamu harusnya sadar diri om tuh. Ya sadar diri, saya sadar diri kok pak, kata. Cuman yang namanya perasaan itu kan saya nggak tahu datangnya kapan. Dah gini aja, langsung to the point sama saya. Kalau kamu bisa ngebeliin rumah sama anak saya restuin. Pas dia bilang beliin rumah tuh ya, adik saya kan kacau nih Mae. Nah saya setiap hari tuh dagang tuh ngelamun aja bengong. Terus si teman saya yang jualan sayur ini nanyain ke saya, kamu kenapa kok tumben sih akhir ini kamu suka ngelamun, suka bengong tuh ada apa sebenarnya? Saya tanya kan, namanya kan Diki, Dik, kamu jualan sayur kayak gini tuh kok bisa sampai seramai ini sih gitu. Kamu buka dari jam berapa? Terus misalkan buka dari jam 2 pagi, kamu jam 7 aja, jam 5, jam 7 udah habis. Kamu nambah karyawan 4. Itu gimana caranya? Kan saya gitu. Terus kata dia, wah saya sih biasa aja, ya berdoa aja, namanya juga orang usaha. Oh enggak, saya kelihatannya kayak enggak ini nih gitu tuh. Kayak ada yang ganjel nih. Terus kata saya, ayolah Dik, bantu saya gitu. Emang kenapa kamunya? Saya pengen dapatin uang itu dengan jangka waktu yang singkat tapi banyak. Saya mau ngebeli omongannya orang, saya sakit hati sama orang gitu. Kamu serius? Serius Dik, kata saya gitu. Kamu siap dengan nanti resikonya kamu, kedepannya kamu udah siap? Udah siap, ambisi saya udah besar gitu. Saya mau ngebeli omongannya orang itu. Kata dia, ya udah, kalau bisa besok kamu jangan jualan dulu. Mau nggak? Saya anterin, kata dia gitu. Oh boleh, siap. Jam 10, jam 11, ya mau mendekati duhur lah. Diki datang ke rumah saya kan. Ke situ, terus, ayo siap nggak nih? Oh siap, kata saya gitu. Ya udah berangkat, kata dia. Tapi ini nanggung loh, bener lagi duhur. Ya udah, tunggu duhur aja. Jam 1, setengah 2 kita berangkat Mae ke daerah yang di sini. Itu kalau kan saya juga sering bolak-balik lewat situ ya. Kalau misalkan kita nggak ada tujuan apa-apa, itu hutan Mae. Udah nggak ada kayak ada tanda-tanda kehidupan lah gitu, maksudnya ya tengah-tengah nih hutan, pohon-pohon besar gitu. Hampir setiap lewat sini ini tuh kayaknya tuh nggak pernah nemuin jalan yang gede kayak gini. Hutan semua gitu Mae, pohon juga gede-gede. Ini kok kenapa saya bertujuan ke hal yang begitu, itu jalan gede Mae di situ tuh. Saya kaget kan ya, kok bisa gini ya katanya. Cuman kan saya diem aja udah. Kata dia, udah kamu ikutin saya aja, nggak perlu banyak tanya, kata dia gitu. Oke, saya jalan-jalan itu di kan pohon gede ini ada 2 Mae. Satu di sini, satu di sini. Nah di bawah pohon ini nih kayak ada gua Mae. Kan akar gini, akar kan gitu ya. Nah terus kayak apa tanah-tanah di atas tuh ya gua aja lah gitu. Nah masuk kan ke situ. Dikira mau ngapain di sini kata. Udah kamu mau jadi ini enggak? Katanya mau dapetin duit yang cara cepat. Ya udah kamu ikutin saya aja. Katanya kamu siap. Oke siap saya siap. Gitu. Ya udah. Kita masuk nih. Itu kisaran jam 2:30 Mang ya. Masuk ke dalam. Si Diki bilang, kamu tungguin di sini ya. Kamu bertapa di sini selama 3 hari. Setiap jam 12 malam kamu boleh makan tapi nasi putih sama air putih aja. Loh caranya gimana? Saya nanti kan saya di sini. Nanti cara ngambil enggak. Udah tenang aja. Nanti saya kesini setiap malam. Kata dia gitu. Serius nih kamu saya nggak ngerepotin? Enggak, tenang aja.
Saya udah berniatan mau ngebantu kamu, kata dia gitu. Setiap jam 12 malam, ya jam 10, jam 8 gitu ya udah hawa tuh udah nggak enak tuh Mae. Udah kayak panas, ini kok energinya kayak gini gitu tuh. Cuman tuh ini bau tuh wangi banget Mae. Wangi banget. Ini bau apa wangi banget kata saya tuh gitu ya. Ini di dalam gua. Di dalam gua Mae. Setiap jam 11 malam nih saya mencium bau wangi itu. Cuma saya diem aja sambil merem, sambil kayak meditasi gitu Mas. Kayak diem gitu aja. Orang kata dikit dipesanin, kamu jangan buka mata. Nanti kalau saya datang, saya nepuk kamu, itu berarti saya aja. Kalau ada yang manggil tapi nggak nepuk, jangan buka mata. Kata dia gitu. Memang sih Mas. Terus dikit kan malam datang. Nih makan. Saya bangun, oh iya. Saya makan kan jam 12 malam ya. Nih, kamu makan cuma 1 jam. Dari jam 1 sampai berikutnya kamu jangan makan lagi. Kamu siap enggak? Siap, kata saya gitu. Hari pertama ya nyium bau wangi gitu. Bau wangi banget. Terus kayak ada suara orang jalan tuh Mae. Cuman kresek gitu tuh. Cuman saya nggak berani buka mata. Saya diem aja. Takut saya Mae. Cuman ambisi saya udah besar ya, udah gede. Udah nggak mikirin takut lagi gitu. Itu mau jin kayak mau apa kan datang terserah gitu. Di hari kedua bener sering ada yang manggil. Gong, cuma saya diem aja. Soalnya dipesan sama Diki, kalau yang manggilnya nggak nepuk badan kamu itu jangan buka mata, kata dia gitu. Oke, kata saya. Saya diem aja. Nah, setiap jam 12 malam kan Diki kan ke situ tuh makanya bawa nasi sama air putih. Ini kamu makan. Nanti kalau jam 1 kamu mulai lagi. Puasanya sampai malam jam 12 lagi. Kamu siap nggak? Siap. Nah, hari ketiga nih makanya jam 11 itu bau wangi banget. Nah terus jam 12-nya itu kan Diki kan datang nih bawa makanan. Nah saya makan, Diki jam 1 pulang, jam 1:30 itu ada yang datang Mae. Ya wangi itu lagi nepuk saya gitu. Cung, astagfirullahaladzim ya Allah, kata saya. Ini apa ya gitu. Itu sosoknya tuh kayak nenek-nenek yang rambutnya udah acak-acakan tuh Mae. Ya ini juga udah kayak udah keriput gini. Kayak sampai membeli gitu tuh. Nah terus si ini nih nongol situ sih Mae. Cuman 1 tapi nongol ke sini. Itu sambil bawa tongkat sambil bungkuk gini. Dia ngomong kan bahasa Jawa. Kira kenapa Cung menek-menekku? Ya saya pengen minta bantuan nih. Jaluk bantuan apa? Minta bantuan apa? Kata dia gitu. Ya saya ini punya usaha nih Mak. Gimana caranya usaha saya ini biar melesat? Kamu siap ya? Emang nanti kamu ke depannya itu hidupnya kamu itu akan berbeda, kata dia. Saya siap. Apa aja kira-kira yang saya harus lakukan gitu. Saya siap semuanya. Ya udah. Kamu nanti besok kesini habis maghrib bawain kepala kambing muda 1, bunga 7 rupa, sama darah ayam cemani itu setengah gelas Mae. Setengah gelas kecil. Sama kain kapan anak kecil. Kamu sanggup enggak? Kata dia gitu. Waduh, kalau untuk kayak darah gitu kan ya saya bisa nyari kan Mae. Tapi kalau kain kafan itu nyari di mana kan saya gitu. Cuman kan berhubung di daerah saya ini tempat pemakamannya Mae. Ada makam Cina, makam Kristen, makam Islam. Itu kan banyak. Nah saya tuh jam 3-an tuh. Jam 3 saya nyari situ. Terus lihat di nisan kan ada tahun wafat, lahir gitu kan Mae. Nah terus saya ketemu nih. Ah ini nih makamnya gitu. Oke nanti jam 12 malam saya kesini. Itu makamnya yang udah lama atau baru? Waktu itu saya yang ngambilnya itu wafat 2016. Nah itunya 2018. Nah jam 12 malam nih saya ke situ Mae sendirian. Saya ngegali ya namanya juga termasuknya kan hal yang dilarang Mae, menggali makam kan dilarang. Ya sambil saya waspada tengok gitu ke orang. Yang bikin aneh itu
itu tuh kan kemarau mang pada saat itu. Saya gali itu di makam itu banyak air. Saya nggak ngerti kok banyak air ya kata saya gitu. Tapi kok bau mang baunya nggak enak. Terus saya udahlah, saya mau nggak mikirin apa-apa lagi. Pokoknya saya harus dapetin nih kain kapan ini. Terus saya kan diraba gitu, kan ketutup air sih. Saya buka itu kan papannya kan, terus diraba, saya dapat satu. Itu pas saya bangun gini, itu kayak ada orang sosok gede banget, kayak laki-laki itu. Itu di dekat pohon kamboja, bunga kamboja tuh kayak gini aja dia sambil ngeliatin saya. Cuma posisi dia agak berapa meter ya? Kisaran 10 meteran lah dari saya. Terus itu apa kata saya gitu. Cuma yang udah, diambil berapa banyak? cuman yang sedikit yang kayak buat ikatannya tuh. Oh, ikatannya aja. Ikatannya saya ambil. Nah, udah ngeliat kayak gitu saya tutupin lagi nih lubangnya kan. Trep. Nggak ada penjaganya? Nggak ada. Kalau malam kan nggak ada. Kalau penjaga itu biasanya jam 5 itu udah pulang. Itu pakai cangkul ya? Pakai cangkul sendirian saya di situ. Waduh, berani ya. Cuman ya karena ambisi sih. Terus saya udah ngerasa lengkap nih sesaji saya. Saya ngubungin Dik, ini saya sesaji yang emak itu mau, saya udah siap. Gimana? Kamu disuruhnya kapan? Saya disuruhnya itu habis maghrib saya ke sana. Oke, kita ke sana. Tapi saya nggak bisa nganterin sampai ke dalam gua ya. Saya hanya bisa nyamperin sampai pertengahan jalan aja. Nanti setelahnya kamu sana sendiri, kata dia gitu. Nggak tahu itu karena pertentangan apa gitu, peraturan apa, saya nggak ngerti. Terus saya bawakan di kantong kresek sama nampan yang biasa buat beras tuh tampah, iya yang dari bambu tuh, sulaman. Nah, saya bawa itu sama bawa kantong kresek. Terus saya masuk ke gua, saya buka kan, terus saya tata di itu kan, bluk. Habis maghrib itu saya tungguin di situ diem aja tapi sambil ya mata merem gitu biasa. Kurang lebih kisaran jam 10 datang tuh si nenek itu bener-bener seram banget ini aja udah gini nih udah keriput tuh. Ya saya feelingnya ini bukan manusia ini nih. Itu tuh udah jelas ini jin gitu. Rambutnya udah acak-acakan gitu kan, terus jalannya bongkok. Nah ini tuh ke atas sampai ke jidat sini. Mungkin taring marahnya. Soalnya itu kelihatannya kayak gigi sih. Nah, terus dia tuh ngucap, nih nak, bawa gumpalan ini dan masukin ke tempat laci uang kamu. Tapi jangan dibuka ya, kata dia gitu. Saya iya aja gitu kan. Saya bawa. Itu ya kayak, kalau saya lihat sih kayak semacam gumpalan ini daun semboja yang udah lama tuh, udah layu tuh, yang coklat gitu tuh. Tapi banyak. Nah dibungkus tuh sama kain hitam. Kainnya itu hitam. Hah? Setiap malam Jumat kamu datang ke sini ke saya, bawa kepala anak kambing sama cemani sama bunga 7 rupa itu. Semakin kamu banyak membawa, semakin banyak kamu yang dapetin. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Seminggu sekali. Seminggu sekali saya ke situ. Nah, terus saya jualan, saya bawa nih ya. Saya selapin kan ke laci yang biasa buat naruh uang, selep gitu. Jam 5-an kan biasanya kan saya kan sepi ya. Jam 5 itu orang itu datang nggak satu-satu langsung bruk ke saya tuh. Mas, saya pesan ini. Saya pesan, ih kok banyak banget, kaget ya emang. Ih kok banyak banget gitu ya. Saya layan lah semua. Itu sampai yang nggak kebagian juga mesen, Mas besok sisain sih saya juga mau bikin. Saya mikirnya ini yang jualan ayam tuh bukan cuma saya gitu tuh, kakak saya juga ada di depan, tapi yang kenapa larinya ke sini sampai mesen gitu kan, saya nggak ngertinya situ Terus besoknya kan karena saya modalnya kurang kan, sistemnya itu kan bisa ngambil dulu kalau di tempat saya itu. Nah yang tadinya saya bawa 4 ekor, 3 ekor, 5 ekor, saya bawa 10 ekor
Tapi udah dipecah-pecah ya? Udah dipecah-pecah. Kalau kayak ceker gitu kan udah beda harganya, ada yang 1 kilo ada 10.000 pada saat itu. Nah 2 hari kemudian saya tambahin lah 15 ekor. Saya tambahin. Itu selalu habis Mang. Biasanya saya itu kan jam 8, jam 9 itu kan nggak habis Mang. Itu saya jam setengah 6 udah habis Mang. Jualannya itu udah habis. Saya pulang bawa uang gitu kan, saya tabungin. Omsetnya pada saat itu ya bersih-bersihnya itu 1,5 Mang ya. Pada saat itu, yang dulunya cuma 100.000 itu 1,5. 1,5 juta. 1,5 juta sehari. Karena saya jualnya pisah sih. Kayak bulu ayam juga kan laku Mang ya. Setiap pagi ada yang datang ke saya ngebeli karena buat bikin kemonceng, bikin kok gitu tuh. Saya bersih dapat tuh 1,5 Mang ya. Itu tuh 1,5 juta. Saya tabungin, tabung sampai 5 bulan. Saya beraniin diri nih DP perumahan. Udah dapat uang berapa? Ngumpulin berapa? Kurang lebih pada saat itu saya nyampe 45 jutaan. Kurang lebih segitu tabungan saya. Saya dapat DP rumah. Saya bawa kunci rumah. Saya datangin lah ke rumah kepala desa itu. Siang habis duhur saya ke situ. Permisi Pak, kata saya. Kamu datang lagi sih, kata dia gitu. Iya Pak, ini saya udah mencukupi persyaratan Bapak. Saya udah ngejangkau semua persyaratan Bapak. Apa buktinya kamu jangan cuma ngomong doang? Nah saya kan bawa kunci rumah sama berkas-berkas tanda bukti rumah, hak milik rumah nih Mang. Nih Pak, saya udah ngambil perumahan. Nyicil tuh? Nyicil pada saat itu. Saya udah ngambil perumahan, ini udah kunci udah saya pegang, itu rumah sudah siap dihuni gitu buat kita berdua. Terus kata dia, terus kalau cuman rumah, nanti kalau pergi-pergi anak saya naik apa? Kata dia gitu. Kan saya punya motor Pak. Kamu jangan ngarang, anak saya ini anak gadis yang paling cantik di daerah saya ini, masa ya naik motor? Kata dia gitu. Perasaan saya kok, ini kan setiap hari juga saya jemput itu pakai motor. Nah dia itu maunya mobil. Saya kalau misalkan kamu bisa, kamu beli mobil biar anak saya itu nggak kepanasan, nggak kehujanan, kata dia gitu. Nah itu tuh termasuk persyaratan kedua Mang ya. Saya nambah semangat kan, saya tambah ini sesaji kayak kepala kambing biasanya 1, saya tambahin 3. Nah ayam cemani biasanya 1,5, saya tambahin 5 gitu. Belinya dari mana ayam cemani? Ayam cemani saya nyuruh sepupu. Itu kan mahal harganya ya? Mahal. Kalau sepupu kan kebetulan dia kan suka sama ayam nih makanya hobi sama ayam, jadi dia tahu channel-channelnya di mana, dia tahu. Saya tambahin gitu kan, itu semakin saya banyak itu semakin melesat makanya. Yang tadinya 5 ekor 10 ekor ya, saya 15 sekarang 25 ekor makanya saya tuh ngambil. Tapi saya nggak ngutang, itu langsung cash. Omset semakin melesat makanya. Yang tadinya cuma 1,5 gitu kan, itu bisa sampai 3 juta makanya, 3 juta 4 juta. Saya tabungin lagi Mang. Saya tabungin, saya tes semua pengeluaran saya. Terus karena saya ngerasa kewalahan, pada akhirnya saya ngerekrut karyawan. Ya masih saudara sendiri sih gitu, ngerekrut 2 orang. Udah nabung. Dapat kan itu kan pas perumahan kan saya masih ada sisa tabungan Mang, nggak semua saya ambil kan. Kurang lebih saya tuh dapat 72 juta pada saat itu. Nah saya pikir, nah ini kayaknya pas nih buat beli mobil. Yang second aja dulu lah gitu. Nah yang barunya nanti. Saya beli mobil second di daerah sini, beli Avanza waktu itu. Itu kurang lebih saya habis DP-nya itu 27 juta ya. Sisanya saya nyicil gitu. Terus saya bawalah mobil saya kan ke rumah kepala desa itu yang sombongnya minta ampun. Saya bawa ke situ, Pak, ini persyaratan yang Bapak kasih tuh udah saya kasih semua nih Pak. Bapak tadi minta rumah kan, nah sekarang Bapak minta mobil kan, ini saya punya Pak. Otomatis dia tanya Mang, kok kamu bisa dapat uang secepat itu ya? Namanya juga pedagang Pak. Kalau pedagang giliran omsetnya laris ya laris, omsetnya meledak ya meledak. Namanya juga orang pedagang Pak, nggak selalu sepi. Kata saya bilang gitu, saya nutupin lah. Kamu percaya diri sekali ya, kata dia gitu. Asal tahu aja, anak saya itu bakal dinikahin, kata dia gitu, sama
anak teman saya yang kerja di PLTU Mundu. Ya termasuk orang enak lah, kayak manajernya, nggak tahu apa, orang kantor lah gitu mang ya. Dalam jangka dekat anak saya itu mau dinikahin, asal kamu tahu aja. Itu bener-bener mang ya sakit hati banget gitu tuh mang ya. Saya udah perjuangan segalanya sampai nyeleweng ke hal goib gitu kan. Ya buat dia gitu tuh. Ya persyaratan yang dia minta juga ya menurut saya sih masuk akal lah gitu kan. Kayak rumah gitu kan buat kita berdua juga kan, mobilnya berdua juga. Terus si Lina itu kan keluar sambil nangis makanya. Sebenarnya saya juga nggak mau, kata dia, dijadiin kayak gini. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terus kata saya, kalau kamunya beneran mencintai sama saya ya ayo gitu kan. Nggak bisa ya. Saya nggak bisa, saya tetap memilih orang tua. Itu saya sakit hati banget makanya pada saat itu. Wah udah nggak karu-karuan. Kebetulan tuh teman saya yang zaman sekolah tuh nyampar mang udah lama gak ketemu kok kamu jadinya kayak gini sih gitu kan. Terus ibu saya kan nggak tahu nih permasalahannya, ibu saya nggak tahu mang. Taunya ya saya tuh jualan melesat-melesat gitu tuh, taunya modalnya itu ngutang, taunya gitu aja saya bilangnya. Yuk main, kata teman saya. Kemana? Cari hiburan lah aja. Ke Geronggong, tak ke sini, ke daerah Tuparep, ke tempat-tempat klub gitu. Terus saya mikir, iya daripada saya di rumah nanti lama-lama bisa gila, ya udahlah saya ikut. Gitu. Saya ikut main sama dia ke sana. Hampir setiap hari sih, saya main sana foya-foya lah segala macam, uang tabungan saya habisin gitu, main sampai mobil juga udah saya overbooking. Tapi rumah masih ada mobil yang udah saya ini. Nah pada akhirnya saya dekat nih Manges sama salah satu ya bisa dikatakan LC lah di situ. Pas saya lagi duduk sendiri gitu, dia nyamperin si LC-nya. Saya perhatiin kok setiap hari kesini sendirian aja, kayak orang lagi ada masalah. Memang iya kok kamu tahu sih, kata saya gitu. Ya saya kan setiap hari kan yang nganterin minuman kan saya, kata dia gitu. Ya saya tahu lah. Mumpung saya lagi free nih, ayo curhat ke saya, kata dia gitu mah. Itu namanya Putri mah, sebut aja Putri. Saya sering curhat lah ke Putri gitu kan. Waduh kok sampai kayak gitu ya, sampai segitunya ya, kok ada yang jahat kayak gitu sih, kata dia gitu. Iya kata saya tuh. Ya udah kamu masih muda, kamu harus semangat gitu kan, masa depan kamu masih panjang. Di sini dagang masih ya terus? Itu sempat berhenti karena udah nggak mau mikirin yang ribet, udah maunya foya-foya aja gitu mah. Mau nyembuhin hati sendiri gitu batin tuh. Ya semenjak saya kenal si Putri itu, saya kenal dekat, ya biasalah sering teleponan, sering main gitu kan. Terus saya ajak lah di rumah saya yang perumahan itu. Ini saya tuh udah, rumah yang pernah saya ceritain itu masih ada, kata saya gitu. Andai aja ya yang jadi ceweknya itu saya. Emang kamunya mau? Kata saya kan. Ya kalau kamu mau nerima saya nggak apa-apa. Tapi kamu siap tak, saya tuh janda anak satu, kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan status ya itu sih nggak masalah, kata saya kan. Yang penting kamu bener mau menerima saya, oke, kata saya gitu. Terus saya nikah nih Mang tapi nikahnya itu sirih pada saat itu kemauan ceweknya. Saya juga nggak ngerti, nikah sirih aja dulu, nanti kalau udah itu ya kita nikah secara sah, kata dia gitu. Itu berapa lama setelah kenal langsung nikah? Kurang lebih 2 bulanan lah. Berjalan 2 bulan baru nikah. Pendekatan 2 bulan langsung saya nikahin. Nggak rame-rame ya? Nggak, cuman perwakilan dari katanya sih kakaknya, ya dia pengakuannya sih orang tuanya itu udah pisah, dia hidup sendiri sama anaknya itu dititipin ke bibinya di Kuningan. Nah dia perantau ke daerah Cirebon sini di. Orang tua Mas Agung tahu. Pas saya ini kan, saya kan sering diajak main ke rumah saya nih, ya dikenalin gitu kan, main gitu kan. Nah terus saya bilang, Mah saya mau nikahin si Putri. Terus ibu mama saya bilang, ya kamu yakin tak dengan backgroundnya Putri yang seperti ini, kamu yakin? Saya nggak masalah Mah, yang penting dia mau menerima saya oke. Kata saya kan gitu Mang. Semenjak saya nikah, saya mulai ada pikiran mau jualan lagi nih Mang. Yang kan kios itu kan masih punya hak saya kan
ngontrak pada situ langsung 1 tahun, waktu yang omset melesat tuh Mang saya kan langsung kontrakan 1 tahun. Masih punya saya, gimana kalau kita lanjutin jualannya aja untuk penghasilannya? Oh terserah kalau kamu mau itu, kata dia. Sesajen masih lancar? Enggak. Berhenti juga? Berhenti juga itu Mang. Pada saat saya jualan, datang lagi ke situ, si kain yang pernah nenek itu kasih itu masih ada Mang di laci. Saya tuh, loh kok masih ada? Akhirnya saya bawa pulang kan Mang. Pulang jualan saya bawa pulang. Ya jualannya kayak dulu lagi, sepi Mang. Bawa cuma 5 ekor, ya dimulai dari nol lagi. Yang nggak ngertinya saya tuh yang dulu langgan saya banyak, itu tiba-tiba nggak ada gitu Mang. Yang saya nggak paham tuh. Itu malam saya mimpin Mang. Si emak itu datang ke mimpi saya tuh. Dia bilang, "Napa Jus kelalenta? Napa kamu udah lupa tak sama saya? Kamu nggak ngasih sesaji ke saya. Kamu udah ngerasa puas?" Kata. "Saya udah nggak mau lagi bersekutu dengan kamu," kata saya gitu. "Saya mau hidup normal." Terus dia bilang, "Nggak semudah itu. Lihat aja nanti ke depan hidup kamu bakal hancur. Yang nentuin nasib itu Allah," kata saya, "Tuhan, bukan jin. Lihat aja," kata dia gitu. Pernikahan berjalan selama 6 bulan. Ya dia juga kan kadang ikut jualan tuh istri saya, kadang di rumah. Nah saya pulang jualan jam 10 kan saya tidur siang nih Mak sampai sore. Nah itu saya dadak ditelepon sama teman saya Mak. Saya bangun kan ada telepon bunyi, saya bangun. "Gung, ini apa saya salah lihat atau apa ya? Emang kenapa?" "Saya ngeliat istri kamu boncengan motor sama cowok lain. Dan itu teman kamu. Namanya itu sebut aja Akbar. Sama si Akbar. Di salah satu hotel yang dekat." "Wah masa sih?" kata saya gitu. Pas saya bangun, saya cari-cari di rumah, memang nggak ada istri saya Mak. Terus saya telepon teman saya, "Kamu masih di situ?" "Saya udah pulang," kata teman saya. "Itu masih istri saya masih ada di situ enggak ya?" "Kayaknya masih, soalnya baru datang," kata dia gitu. Saya samperin kan Mak, "Yaudah kamu ikut saya yuk, kita ketemu situ." Itu tempat kerjanya? Bukan, beda lagi Mak. Kalau tempat kerjanya kan di Gronggong. Nah itu di daerah. Nah saya datang sama teman saya diantar. Nah saya nanya ke waitersnya, ya saya nggak kenal sama si waitersnya itu. Saya tanya, "Ada yang baru masuk nggak di sini? Namanya Putri." "Oh nggak ada Mas," kata dia gitu. "Tuh kamu salah lihat." "Enggak ini," kata saya gitu. "Enggak, kayaknya ini benar ini istri kamu sih. Tuh motornya si Akbar." "Lah iya," kata saya tuh, "ya bener motornya si Akbar ya." Nah saya tuh tungguin tuh Mang di luar. Nungguin berapa jam gitu kan. Akhirnya keluar tuh mereka berdua. Wah udah bener-bener udah kecewa banget Mang. Udah hancur lah gitu perasaan saya. Kok bisa-bisanya gitu tuh ya. Kamu selama 6 bulan sama saya itu ya baik-baik aja gitu. Kamu support saya jualan sepi ya kamu tetap support. Ini kok bisa-bisanya kamu ngelakuin kayak gini, kata saya bilang kan gitu. Terus kata si istri saya, "Kamu jangan salah paham dulu. Kita cuman cerita kok di dalam sana. Ya logika aja, ngapain cerita di dalam hotel, kan bisa cerita di rumah, cerita di warung lebih enak sambil minum gitu kan, sambil makan, sambil ngemil. Kenapa harus di hotel?" kata saya gitu. "Ya kan karena ceritanya privasi sih, jadi saya ceritanya di sini." Ya banyak alasan lah gitu Mak. Ya cuman saya udah nggak percaya gitu. Terus saya bilang ke orang tua saya, "Mah udahlah, ini saya ngalamin hal yang gak enak lagi Mah. Si Putri selingkuh sama teman saya sendiri." Si cowoknya ini malu nggak? Diem aja. Mungkin dia ngerasa salah. Cuman ya saya udah keselnya banget gitu kan. Yang satu istri saya, yang satu teman saya, jadi saya nggak kontak fisik gitu. Udah aja lah gitulah. Udah capek lah gitu. Sama ngurusin perempuan udah capek. Saya bilang ke orang tua, "Saya mau mengakhiri nih Mah. Udah aja lah," kata saya gitu. Terus kita itu kan pisah nih Mang. Ya rumahnya kembali ke saya lagi. Nah pas udah pisah berapa hari ya, 3 hari atau 4 harian itu si nenek itu datang lagi Mah. Itu tepat banget jam setengah 12 malam. Tidur gitu kan berbaring ya. Perasaan tuh di samping tuh kayak ada yang nemenin tuh Mah. Ya kerasa lah gitu kan. Ya kok kayak ada yang nemenin ya. Saya ngelirik ke belakang kan. Ke samping. Ya Allah bener ini ada lagi, datang lagi kata saya tuh ya.
ngapain kesini lagi gitu. Go aja. Tuh terbukti kan ya omongan saya aja. Kamu bakal hancur dan kamu bakal lebih hancur lagi daripada ini, kata dia gitu. Ya saya sempat mikir sih, apa ini bener tuh ya, kata saya gitu. Tapi nggak mungkin lah, masa iya sih sosok jin bisa nentuin takdir manusia, nasib manusia, kayaknya nggak mungkin, kata saya gitu. Takut, saya keluar gitu kan, makanya saya keluar diem di depan, terus ngerasa udah aman, saya masuk lagi ke dalam, udah nggak ada sosok itunya. Terus pada akhirnya kan waktu itu saya tidur di rumah sendiri, makanya ibu saya ngelihat saya udah kayak udah nggak karuan lah, udah di rumah aja gitu tuh, ya diambil lah sama ibu saya, udah tinggalnya di rumah lagi aja, kata dia gitu. Di kamar kamu lagi aja, kata dia. Terus saya di kamar diem aja mengurung diri, makan nggak pernah mau, kurus kering banget, makanya tinggal tulangnya aja tuh. Ini aja udah pakai celana kolor aja udah nggak bisa di ini, makanya pakainya sarung kain dilipat gitu, karena udah kurus, bener-bener kurus banget. Ya orang tua saya nangis gitu kan. Terus pada akhirnya saya jujur ke orang tua, ceritalah saya kan, ini dulu saya pernah suka sama anak kepala desa itu mah, kata saya tuh. Pada akhirnya saya nyeleweng, kata saya, bersekutu dengan jin. Ini harta udah habis? Sisa rumah. Masih ada rumah? Masih ada rumah. Nyicilnya masih terus? Masih terus, cuman pas pisah udah nggak ini lagi, udah nggak ngebayarin lagi. Nah terus saya cerita ke orang tua, astagfirullahaladzim, ya Allah kok kamu bisa nyampe kayak gitu, katanya. Itu tuh bener-bener hal yang dibenci sama Tuhan, sama Allah gitu. Ya mah Agung salah, kata saya kan. Ya udah mah gimana caranya ya mau ngelepas gitu kan. Sedangkan sosok itu masih sering datangin saya di rumah mah. Sama lama aja saya ngimpiin lagi dia datang lagi. Ya intinya sih kayak mau, ayo sini beri makan saya lagi gitu tuh, sesaji saya lagi, biar kamu tuh hidupnya enak gitu. Cuma saya mikir udah enggak gitu tuh, udah enggak ada yang saya tuju gitu kan. Waktu dulu saya kayak itu kan bertujuan untuk menikahin orang gitu, makanya cuman semenjak hancur saya udah enggak ada ambisi kayak gitu lagi. Nah pada akhirnya orang tua saya itu ngajak saya di salah satu wilayah yang terkenal, maksudnya kampung religius gitu, makanya semua pengobatan atau apa tuh ya ada di situ gitu, kayak ruqyah apa segala macam. Saya bawa ke situ kan sama orang tua saya naik motor bertiga, bapak saya nyetir, saya di belakang, dipeluk dari belakang sama mama. Itu kurus kering banget, makanya itu saya kesana aja tuh ya masih pakai celana panjang, cuman ininya udah nggak bisa itu mah, jadi pakai gesper tuh udah ketimbang tuh udah mau ngelingker lagi gitu. Saya dibawa ke situ, terus kata kiainya, waduh ini parah ya aja, katanya. Ya kata ibu saya, kan ceritakan pada akhirnya ibu saya gini. Ya Allah kok bisa ya aja, ini anak nasibnya kasihan sekali, katanya gitu. Dikecewain sama orang yang pertama yang dia perjuangin sampai nyeleweng ke hal-hal goib, dan sekarang dia dikecewain sama temannya sendiri, berselingkuh istrinya gitu kan. Ini kasihan sekali lah pokoknya nasibnya. Ya udah Bu, anak ibu sementara di sini aja, kata dia gitu. Ibu mau nemenin juga nggak apa-apa, ibu mau pulang juga nggak apa-apa. Nah bapak saya pulang tapi ibu saya yang nemenin situ, makanya itu setiap habis maghrib itu saya diajin tuh mah ya sama murid-muridnya, kisaran ada 7 orang lah yang muridnya tuh, sama yang kiainya itu menghadapnya ke saya. Saya tiduran di kasur gini, diem aja, ya mereka ngaji. Itu setiap saya ngedengar aluran Al-Quran tuh ya dari sini tuh panas banget, makanya nggak ngerti, saya juga gemeter terus panas tuh. Aduh saya tuh nggak kuat, ini kenapa gemeter udah nggak ketahan gitu, sampai kayak pengen pingsan makanya saya tuh. Terus tahu saya mau pingsan, berhenti, tahan, anaknya nggak kuat kayak gitu. Ya udah, terus udah gitu tuh si kiainya itu ngomong ke orang tua saya, ini sebenarnya anaknya tuh mau dibawa ini nih aja, karena dia tuh udah ngelanggar kontraknya sama jin itu, udah melanggar dia tuh. Waduh jadi gimana ya Pak Kiai, katanya ibu saya kan, kalau bisa tolonglah Pak Kiai sembuhin anak saya gitu. Memang anak saya udah berbuat dosa yang benar-benar dosa gitu kan, tapi seenggaknya dia mau bertobat, kata ibu saya kan gitu. Oh bisa Bu, tenang aja ibu, yang istighfar, yang sabar gitu, doain aja yang terbaik buat anaknya. Nah di hari kedua saya diajin kayak gitu lagi, ya panas lagi, gemeter lagi, sampai keluarin saya tuh.
posisi tidur gini sampai pluk gitu tuh keluar. Nah aja ini udah keluar aja katanya gitu. Ini sebenarnya sih ditanam di dalamnya anak ini katanya gitu. Cuman saya nggak tahu ya tanam apa kan gitu ya. Ini anaknya ibu nih ditanam dari tadi tuh aja katanya gitu. Terus saya diobatin tuh sampai 5 harian Bang. Saya sembuh. Terus saya ceritakan ke kiai, ini saya dikasih gumpalan kain ini sama sosok itu. Oh bawa sini. Biar saya aja yang bawa kata dia gitu. Nah terus dibawakan sama dia. Dah mulai sekarang belajar sholat, sering-sering ngaji, sering-sering baca-baca surat-surat pendek gitu kan. Siapa kata saya, makasih kata saya gitu. Kalau di situ kan pengobatan nggak ngegetok tuh Mai. Jadi bayar itu ya seikhlasnya aja gitu. Karena dia bilang saya bukan pedagang bilangnya gitu. Kalau bayar silakan seikhlasnya. Terus ya sehari-hari ada kemajuan Mai. Ya semenjak yang gumpalan itu saya kasihin itu udah nggak ada yang datang lagi Mai. Sosok itu udah nggak tahu kemana. Di mimpi, di nyata tuh udah nggak tahu kemana hilangnya gitu. Saya sering sholat, sering ngaji apa gitu ya. Alhamdulillah Mai, maksudnya kayak tadinya yang malas makan, jadinya mau makan gitu kan. Ya ibu saya juga sampai nangis gitu kan, sambil ngusap-ngusap kepala tuh sambil nangis, ya Allah kok nasibnya kamu kok kayak gini. Makanya kalau apa-apa itu cerita sama orang tua, nih akibatnya kayak gini. Iya mah, Agung yang salah. Udah nggak apa-apa, jangan namanya juga manusia. Yang penting Agung ada berniatan untuk benar-benar bertobat. Ada mah katanya. Ya saya makan apa segala macam udah mulai normal. Saya coba jualan lagi tuh Mang. Saya jual lagi cuman bukan di kios itu lagi. Beda tempat. Saya bikin kayak meja kecil itu kan. Di depan pintu masuk pasar itu, nggak di dalamnya, di depan. Karena di dalamnya kan harusnya bayar. Saya di depan. Ya jualan juga udah nggak karu-karuan, udah nggak ada pembeli, kadang sampai utuh Mang. Dari jam 3 pagi sampai jam 9 ini nggak ada yang beli satupun. Sampai aduh bingungnya ini mau dibawanya kemana kata saya. Terus kata ibu saya udah nggak usah dibuang, sini dibeli aja sama mama katanya gitu. Jadi dibelikan sama ibu saya. Nah mah udahlah mah, jualannya kayaknya udah nggak cocok nih kata saya kan gitu. Terus kamunya maunya kerja apa? Saya maunya kerja yang di toko aja lah mah. Tadi jadi kuli orang juga nggak apa-apa, yang penting kan berkah gitu kan. Saya takutnya kalau berjualan itu takutnya nyerempetnya ke hal yang begitu lagi kata saya gitu. Terus saya kerja di toko di Kanggerasan itu, diajak sama teman saya di toko furnitur di mebel. Ya walaupun gaji kecil mah, cuman ya disyukuri aja lah gitu tuh. Tapi ya dimakan ya enak. Ya sampai sekarang ya kurang lebih udah 3 tahunan di situ. Ya itu. Berawal dari jadi kenek sampai jadi supir sekarang. Oke, jadi udah mulai normal. Itu normal. Udah hidupnya normal. Normal ya. Ibadah hidupnya normal. Ibadah alhamdulillah normal Mai. Nek lampir itu nggak datang lagi? Udah nggak. Semenjak saya kasihin gumbalnya itu udah nggak pernah hadir. Ada pesan nggak, saran untuk orang-orang yang berdagang di pasar supaya tidak memakai hal-hal seperti itu? Seperti itu. Iya. Ya. Sarannya apa? Lebih baik kita terima aja apa yang dikasih sama Tuhan gitu kan. Walaupun itu kecil yang penting berkah. Apalagi yang sudah punya keluarga gitu. Maupun kecil maupun besar, namanya pedagang itu suatu saat kalau kitanya mau berjuang itu pasti bisa melesat. Bisa tinggi lah. Tapi dicoba dengan tanpa dorongan ritual penglaris gitu? Nggak laku ya? Ya kurang. Serba salah kan? Iya. Ya saya kira-kira sih ya kemungkinan orang jualan tuh pasti ya nggak ini sih makanya. Apa rata-rata pakai seperti itu? Iya. Di pasar? Kebanyakan. Mayoritas ya? Mayoritasnya. Pesaing kan udah sangat ngeri makanya. Ya di depan kita aja kan kadang orang kan saya hello kayak udah akrab gitu kan. Di belakangnya cuma ngeri makanya. Oke. Permainannya ngeri. Bekerja di tempat yang lain aja? Di tempat yang lain iya. Saya takutnya kayak gitu. Oke Mas Agung, terima kasih ya pengalamannya. Serem juga ini. Sampai ditolak cinta oleh bapaknya ini. Oleh bapaknya, bukan sama Rina ya. Bukan sama bapaknya. Dan istrinya juga meninggalkan, selingkuh lagi. Selingkuh sama teman sendiri. Sobat, demikian kisah dari Mas Agung
Dan jangan lupa untuk menyaksikan Malam Mencekam di lain kesempatan. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.